Teman-teman ATLM Indonesia, kita kembali lagi. Kali ini kita membahas bagian ketiga mengenai enzim sebagai alat diagnosis di laboratorium. Jadi di sini kita membahas materinya masih dalam materi biologi medik. Ini bagian 3 atau part 3. Bersama-sama kita bahas. Oke, di channel ATLM Indonesia bersama saya Ahmad Lab. Mari kita bahas satu persatu part atau bagian ketiga dari enzim sebagai alat diagnosis. Di sini enzim sebagai petanda pembantu dari regensia. Nah, ini berarti kita kalau seperti ini arahnya ke arah imunologi serologi. Tadi kita sudah lewati untuk kimia klinik, sekarang imunologi serologi. Pertama, sebagai regensia diagnosis, enzim dimanfaatkan menjadi bahan untuk mencari petanda atau marker suatu senyawa. Dengan memanfaatkan enzim, keberadaan suatu senyawa, petanda yang dicari dapat diketahui dan diukur berapa jumlahnya. Kelebihan penggunaan enzim sebagai regensia adalah pengukuran dihasilkan sangat khas dan lebih spesifik dibandingkan dengan pengukuran cara kimia. Nah, ini enzim tersebut mampu digunakan untuk mengukur kadar senyawa yang jumlahnya sangat sedikit serta praktis karena kemudahan dan ketepatannya dalam mengukur. Ini mirip-mirip dengan penjelasan yang sebelumnya. Nah, sekarang sebagai petanda pembantu dari reagensia. Kita lihat di sini satu persatu. Sebagai petanda pembantu dari regensia, enzim bekerja dengan memperlihatkan regen lain dalam mengungkapkan senyawa-senyawa yang dilacak. Misalnya ini, kita memberi uji tes kehamilan dengan metode multistik. Jadi enzim memberi tanda dengan cara menghidrolisa substrat dan memberi warna merah. Nah, warna merah ini bukti reaksi telah selesai dan terjadi keputusan positif atau negatif, seperti itu. Kemudian senyawa yang dilacak dan diukur sama sekali bukan substrat yang khas bagi enzim yang digunakan. Selain itu, tidak semua senyawa memiliki enzimnya, terutama senyawa-senyawa sintetis. Oleh karena itu, pengenalan terhadap substrat dilakukan dengan antibodi. Nah, ini dilekatkan nanti enzim dengan suatu antibodi atau suatu antigen yang khas, sehingga nanti pada saat terjadi perlekatan, enzim tadilah menghidrolisa substrat menjadi warna merah. Tadi seperti kita ceritakan. Dalam hal ini, enzim berfungsi dalam memperlihatkan keberadaan reaksi antara antibodi dan antigen. Lanjut lagi, aplikasi penggunaan enzim dalam laboratorium. Contoh pemanfaatannya pada pemeriksaan metode ELISA, Enzim Linked Immunosorbent Assay atau ELISA, dan pemeriksaan metode ICT, Immunochromatography Test. Pertama, uji-uji serologi tersebut itu adalah misalnya pada tes kehamilan, HBsAg, HBsAb, dengue IgG dan IgM, narkoba, metamfetamin, morfin, benzodiazepin, opiat, THC, HIV, malaria, sifilis, HCV dan anti-TB dan lainnya. Teknik ELISA mengukur warna yang terjadi secara fotometri, sedangkan cara ECT hanya melihat positif negatif suatu pemeriksaan. Lalu kita masuk ke teknik imunoenzimatik. Jadi secara imunologi enzim digunakan. Pada teknik imunoenzimatik ELISA, Enzim Linked Immunosorbent Assay, antibodi mengikat senyawa yang akan diukur. Lalu antibodi kedua yang sudah ditandai dengan enzim, nah enzim ini di label, akan mengikat senyawa yang sama. Nah, lagi terjadi ikatan.
Kompleks antibodi senyawa antibodi ini lalu direaksikan dengan substrat enzim. Hasilnya adalah zat warna yang tidak dapat diperoleh dengan cara imunosupresi biasa. Nah, ini zat warna ini dapat digunakan untuk menghitung jumlah senyawa yang direaksikan. Enzim yang lazim digunakan dalam teknik ini adalah peroksidase. Yang biasanya saya lebih familiar peroksidase yang paling banyak dipakai. Kemudian fosfatase alkali, glukosa oksidase, amilase, galaktosidase, dan asetil kolin transferase. Jadi yang paling banyak nanti adalah peroksidase dan antara semuanya ini. Lanjut lagi. An example of enzyme linked immunosorbent assay. Ini contoh ELISA. ELISA, kita lihat dulu antigen atau AG yang sudah diketahui ditempelkan, direaksikan dengan antibodi dalam serum. Nah, ini kita melihat dulu. Kemudian untuk mengetahui reaksi antigen antibodi, maka perlu antibodi human yang dilabel dengan enzim yang akan berikatan dengan pada sisi antibodi. Nah, kita lihat di skemanya antigen antibodi bereaksi merah dengan kuning, kemudian merah dengan kuning nanti yang mana pada sisi antibodi itu direaksikan dengan antibodi atau antibodi human antibodi yang dilabel dengan enzim, warnanya biru dan ada bintang itu adalah enzim. Nah, terjadi ikatan antigen antibodi plus anti-human antibodi. Lalu enzim tadi dengan diberi substrat, maka enzim tadi menghidrolisis substrat, terbentuklah warna. Ya. Lalu konsentrasi warna setara dengan kadar antibodi yang dianalisis atau dianalisa. Contohnya, kemudian lanjut kita ke mekanisme reaksi ELISA. Lihat ke skema gambar. Antibodi nanti ada binding set tempat perikatannya, kemudian target analit ada antigen. Lalu second antibody are target analit. Nanti labeling reagen. Nah, enzim dengan itu dia akan menghidrolisa substrat membentuk suatu produk. Nah, seperti itu gambarnya. Lalu skema di bawahnya, di dalam sampel itu misalnya ada antigen warna merah, lalu bereaksi dengan antibodi warna hijau, terbentuk ikatan pada solid fase yang diikat, kemudian dicuci, tersisa dia sendiri, yang lain-lainnya produk-produk kotor tadi dibuang. Setelah pencucian direaksikan dengan suatu antibodi yang dilabel enzim, lalu enzim menghidrolisa, terbentuklah warna dan dibaca warna tadi. Kekuatan warnanya itu menyatakan kadar dari suatu antigen yang kita periksa. Kemudian kita pindah ke ELISA-nya yang kompetitif. Nah, ELISA kompetitif di sini anti IgG antibody yang pre-coated on the plate, sudah dilekatkan pada plate, itu akan bereaksi, akan target molekul di dalam sampel ada biotinylate peptid, lalu akan menangkap dia, capture antibody, menangkap antibody yang ditambahkan di dalam sumur. Nah, antibody tertangkap tadi, lalu biotin peptid plus standar atau sampel interact kompetitif for spot on the capture antibody. Nah, itu nanti akan ada itu yang kita melihat, yang kita tambahkan tadi target modul dan biotinylate peptid. Nah, lalu di situ setelah terjadi kompetisi tambahkan HRP. Ini adalah peroksidase horse kuda ini, streptavidin dan kolor substrat. Lalu kolor substrat warna tadi diukur dan dianalisa datanya. Ini yang kompetitif ELISA. Kemudian kita pindah ke teknik imunochromatografi test. Pemeriksaan ini mirip dengan metode ELISA, tapi tidak diukur warnanya. Pemeriksaan ini menggunakan bantalan kertas nitroselulose sehingga bersifat kualitatif. Hasil positif akan terbentuk zona warna pada bantalan kertas. Kontrol positif harus disertakan agar pemeriksaan terkontrol.
Pemeriksaan ini sudah banyak dikembangkan untuk uji saring hasil positif dan negatif suatu pemeriksaan, misalnya HBsAg, HBsAb, atau HCV, atau Rapid HIV misalnya. Nah, kita pindah ke stick ACT dan bantalan reaksinya. Ini kita bisa melihat di gambar. Ada sampel pad, ada konjugat pad, ada NC membran, ada test line, ada control line, dan absorben pad, kemudian stripnya. Jadi kita pegang di bagian ujung stripnya, lalu sampel pad ini ada dicelupkan ke dalam serum atau ke dalam urin. Maka akan bergerak tadi cairan dari sampel serum atau urin, bergerak melewati konjugat pad dan NC membran. Lalu akan terstop nanti di test line bila terbentuk ikatan antibodi yang berwarna merah, dan lewat lagi memberikan warna merah juga pada control line, pada garis kontrol. Apabila 2 garis itu dikatakan positif, misalnya ini pada tes hepatitis B HBsAg, apabila 1 garis itu negatif. Nah, ini sisa kelebihan cair akan diserap oleh absorben pad. Nah, ini kita bisa melihat di reaksinya seperti ini. Ada yang juga yang dicelupkan, ada yang diteteskan. Apabila menggunakan card, maka diteteskan sampelnya pada sampel pad. Dan kita tadi melihatnya adalah seperti ini. Kita lanjut lagi teman-teman ke tampak ACT stick bantalan dari atas. Nah, ini dari atas, lateral flow assay arsitektur. Jadi analit kita teteskan, maka analit tadi berjalan antibodi konjugat dan gold nanopartikel, lalu bergerak secara kapilaritas, bergerak dengan fase gerak dengan bantuan misalnya diluent atau suatu buffer, lalu singgah nanti di tes line antibodi, terbentuk ikatan, lalu terbentuklah warna merah nanti setelah terjadi hidrolisis oleh enzim. Enzim inilah yang akan menghidrolisis. Lalu lewat lagi pada kontrol, garis kontrol, misalnya anti IgG antibody, terbentuk warna di kontrol. Jadi warnanya akan terbentuk di garis tes dan di garis kontrol, atau hanya di garis kontrol saja bila tidak ada ditemukan analit yang akan kita ukur. Kita pindah ke mekanisme kerja ICT narkoba. Nah, ini ada A, B, C, D. A, B, C maksudnya, D. Positif bila permulaan target segitiga Fink dalam spesimen bergerak berikatan dengan konjugat pad dan tertahan sehingga hanya konjugat antigen di zona tes. Akibatnya tidak berwarna. Lalu konjugat gold nanopartikel kontrol bergerak dan berikatan dengan gold anti-MOS antibody akan merubah substrat sehingga berwarna merah. Nah, ini bila positif. Positif kalau di ICT narkoba itu terbentuk hanya di garis kontrol. Sebaliknya kalau negatif, itu target tidak ada dalam spesimen sehingga antibodi konjugat coating antigen bergerak berikatan dengan coating antigen sehingga terbentuk ikatan pada zona tes. Lalu konjugat gold nanopartikel kontrol bergerak dan berikatan dengan gold anti-MOS antibody dan merubah substrat sehingga berwarna merah. Terbentuk 2 garis bila positif, bila negatif. Jadi di sini kebalikannya dengan metode cara HBsAg 2 garis positif. Kalau ini 1 garis itu positif, 2 garis negatif. Ini metode pada ICT uji narkoba, misalnya pada amfetamin, metamfetamin, pada pemeriksaan opiat atau yang lain-lain, misalnya benzodiazepin. Lalu pindah kita ke pemeriksaan malaria. Nah, malaria di sini kita contohnya spesimen 5 mikroliter menggunakan loaf, di bagian tengah ada tulisan S. Setelah itu sampel ditambahkan diluent sampel 4 tetes. Lalu tadi sampel tadi akan dibawa oleh fase gerak diluent, bergerak di kertas nitroselulose. Diamkan selama 20 menit. Apabila negatif itu hanya 1 garis dikontrol, apabila nanti positif nanti di garis 1 dan kontrol itu falciparum.
Bila positif di garis 1 dan 2 dan kontrol itu adalah mix infection. Sementara apabila di garis 2 dan kontrol itu adalah adalah Plasmodium vivax atau spesies lain. Nah, ini adalah pemeriksaan malaria metode RDT namanya, Rapid Diagnosis Test pada malaria, ketimbang menggunakan mikroskopik malaria dengan pewarnaan kimsa. Ini contohnya. Kemudian kita pindah lagi pemeriksaan virus influenza. Nah, ini sama. Sampel di drip onto the test strip, kita teteskan di sana sampel. Kemudian lagi nanti akan terjadi proses pergerakan pada test line. Nah, kan di situ kita melihat ada label antibody, ada anti-influenza antibody, ada influenza virus dan other substance. Di sampel move atau bergerak dengan gaya kapilaritas atau capillarity. The influenza antigen influenza dan label antibody membentuk suatu compound atau suatu warna. Nanti warnanya tadi merah. The compound is captured by the anti-influenza virus antibody forming crimson line. Terbentuklah warna merah muda atau merah pada zona tempat terjadinya ikatan antigen antibody yang mana enzim melakukan hidrolisis. Terbentuklah warna vita garis merah. Kemudian ini misalnya pada pemeriksaan tes kehamilan. Nah, ini bagaimana mekanisme pengujian tes kehamilan. Nah, kita bisa melihat di sini fragment A-nya itu HCG berikatan dengan suatu anti HCG yang dilabel dengan enzim. Lalu kemudian HCG tadi berikatan dengan suatu anti HCG lagi yang dilekatkan di secara statis, dan enzim melakukan hidrolisis. Terbentuklah warna merah. Jadi kalau positif terbentuk warna garis merah di tes dan dikontrol. Sementara bila tidak ada HCG, itu tidak ada ikatan antibodi yang dilabel enzim dengan HCG dan anti HCG, sehingga lewat dan hanya membentuk garis warna nanti dikontrol saja, tidak diuji atau dites. Nah, seperti itu. Kemudian kita pindah lagi ke cara pemeriksaannya menggunakan stick untuk pemeriksaan kehamilan, yaitu buka bungkus, celupkan, letakkan dan tiriskan pada urin tadi. Diamkan 5-10 menit, baca hasilnya. Apabila satu garis itu negatif, bila dua garis positif, tidak ada garis dikontrol itu invalid, atau ada garis diuji tapi dikontrol tidak ada, itu juga invalid. Kalau invalid berarti mensyaratkan ambil dengan stick yang lain lalu periksa kembali kalau invalid. Nah, lanjut lagi kita sebagai penutup. Pertama, walaupun banyak sudah pemanfaatan enzim dalam kesehatan atau dalam laboratorium, namun masih banyak lagi enzim yang belum ditemukan dan belum diketahui mekanisme kerja. Kemudian perlu penelitian lebih lanjut untuk menemukan enzim dan fungsinya. Nah, ini tugas masa depan menanti lebih lanjut untuk penelitian lebih lanjut, penemuan enzim-enzim yang dapat digunakan untuk pemeriksaan dan pemanfaatan di laboratorium atau di bidang kesehatan. Nah, itu saja sebagai penutup dan kesimpulan. Jangan lupa teman-teman subscribe, bunyikan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ATLM Indonesia, saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Semoga bermanfaat dan teman-teman mendapatkan banyak ilmu dari video-video yang saya upload. Sampai jumpa, bye.